Puji nama Tuhan, shalom jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini ada sukacita yang baru yang Tuhan mau berikan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa ada lawatan Tuhan yang baru hari ini buat kita. Puji nama Tuhan, sama-sama kita satu hati, sama-sama kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur kami berdoa saat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam keberadaan kami. Kami yakin dan percaya bahwa ibadah yang akan kami lalui hari ini. Ada sukacita yang baru, lawatan yang baru. Kebenaran firman Tuhan yang dahsyat yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami mau persiapkan hati kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan, sama-sama kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Yesus, Engkau baik, oh Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan pujian. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh kami selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami sembah Kau, dan kami tinggikan nama-Mu, kami bermasyhur bagi-Mu. Oh Tuhan, sebab Kau yang layak, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, thank you Lord, thank you Jesus. Oh, terima kasih Tuhan, sebab kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Sebab datanglah, oh datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan Tuhan, oh kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Dan datanglah, oh datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Oh, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, oh seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh Yesus. Roh Kudus, datanglah di dalam tempat di mana kami beribadah bersama-sama.
di rumah masing-masing, di kantor, di toko, di jalanan, di gerejamu Tuhan. Datanglah bersama-sama dengan kami semua di dalam nama Yesus. Penuhi kami dengan kasih kepada Tuhan, kerinduan akan Engkau. Berikan roh doa kepada kami, roh pujian, penyembahan, roh kuasa, roh kasih, roh kebenaran, roh kemuliaan, roh intimasi, roh pengagungan, roh mujizat, roh kesembuhan, roh iman di dalam nama Yesus Kristus. Mari Roh Kudus bekerja, ambil alih pemberitaan firman Tuhan. Engkau yang berkhotbah, bukan manusia, bukan pendeta. Dalam nama Yesus Kristus. Sekarang lepaskan kuasa-Mu kepada setiap orang yang mendengarkan acara ini. Demi nama Yesus Kristus. Ada orang yang gerahamnya sebelah kiri sakit, Tuhan sedang jamah sembuhkan. Kau dilepaskan dari beban berat di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Buka hati semuanya, buka hati kepada Tuhan. Kita semua minta lawatan Roh Kudus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Ada orang yang perutnya rasanya berat, sakit. Sudah menderita dengan penyakit di perut saudara. Saat ini Tuhan sembuhkan kau di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada di sini orang yang geram. Saudara punya hati untuk menyembah itu terganggu kalau saudara makin dalam memuji menyembah. Saudara seperti terganggu dengan penglihatan-penglihatan yang aneh di mata saudara. Maka saat ini Tuhan Yesus lepaskan engkau dari geram itu di dalam nama Yesus Kristus. Saudara belajar mengampuni dan roh sukacita surga turun buat saudara di dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami sehati Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Mengikat roh-roh di udara, roh di bumi dan di bawah bumi yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan. Roh najis, roh kesombongan, roh kebebalan, roh merasa diri paling benar, roh keangkuhan, kami ikat semua di dalam kuasa nama Yesus. Demi nama Yesus Kristus kami hancurkan kau di dalam nama Yesus Kristus. Roh sakit penyakit, roh kelemahan kami hancurkan kau dalam nama Tuhan Yesus. Roh agamawi, roh kebebalan, roh nenek moyang, roh santet, pelet, gendam, mantra, roh-roh mantra. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sudah ada orang yang lehernya belakang sakit. Sampai yang di leher depan. Sudah dijamah oleh Tuhan saat ini dilepaskan di dalam nama Yesus. Ada orang yang jari di antara jari telunjuk sama jari tengahnya di sini sakit juga. Saudara di lengan sini sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Tuhan. Berbicaralah ke dalam hati kami masing-masing, roh kami Tuhan bicara dalam hati kami, dalam roh kami, sedemikian sehingga firman Tuhan itu mengambil alih kehidupan kami, menghidupkan roh kami semua demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membuka kitab suci. Saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-32. Markus pasal 1 ayat yang ke-32 sampai dengan yang ke-38. Injil Markus pasal 1 ayat 32 sampai 38 kita akan mencoba untuk melihat bagaimana teladan Yesus Kristus di dalam hal berdoa. Dan ini harus menjadi contoh buat kita untuk kita ikuti. Bagaimana Yesus itu sehari-harinya berdoa. Ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan.
Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Saya baca ayat 39 sebagai tambahan. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita sangat jelas sekali tentang apa yang menjadi pelayanan Yesus sepanjang hari. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengarkan Yesus. Dan kemudian juga diceritakan di situ ada orang-orang sakit yang dibawa kepada Yesus Kristus, lalu juga orang-orang yang kerasukan setan. Dan di depan orang-orang banyak itu, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit serta juga mengusir setan-setan. Sehingga ayat 33 menjelaskan, berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Saudara, yang menarik di dalam pikiran saya adalah, di sini maksud saya, yang saya pikir adalah Yesus itu melakukan pelayanan kesembuhan dan juga pengusiran setan itu bukan di belakang pintu gereja, tapi di depan publik secara terbuka. Dan ini membuka mata saya, selama ini saya banyak sekali melakukan pelayanan kesembuhan dan juga untuk pengusiran setan-setan itu di belakang pintu gereja. Ya, selama ini bertahun-tahun kalau pengusiran setan-setan atau kesembuhan itu kita pisahkan orangnya. Dan kemudian saya melayani mereka bersama dengan 1-2 orang yang membantu atau kadang-kadang saya sendirian di situ. Nah, Yesus pada waktu dia melayani orang-orang yang sakit, orang-orang yang kerasukan setan, dia melakukan itu di depan orang banyak sebagai satu tanda bahwa dia itu adalah Mesias yang dijanjikan. Sebab ini adalah satu bentuk pelayanan yang baru di dalam pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga berkerumunlah seluruh penduduk kota di mana Yesus itu ada. Dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang macam-macam penyakitnya. Penyakit aneh-aneh saya kira juga datang kepada Yesus, disembuhkan di situ orang-orangnya. Dan Yesus mengusir banyak setan. Lalu di dalam Alkitab ada satu jeda yang sangat penting, ayat 35. Mari kita lihat di situ. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, ini adalah satu pola kehidupan yang tidak pernah berubah dari Yesus. Setiap pagi dia selalu bangun, dia selalu kemudian pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa kepada Bapa. Dia membangun sebuah hubungan intim dengan Bapa di sorga. Saudara, doa itu bisa kita tinjau dari berbagai macam hal, ya. Salah satunya adalah dari aspek kasih. Sebetulnya doa itu merupakan sebuah usaha daripada seseorang untuk mendekat kepada Bapa. Dari kasihnya kepada Allah, dia mencoba membangun hubungan, membina satu persekutuan yang hidup, persekutuan kasih, persekutuan iman. Di situ dengan Bapa di surga. Nah, dia bergantung kepada Bapa di surga. Ini adalah aspek daripada iman, saudara. Yesus sebagai anak Bapa yang diutus oleh Bapa turun ke dalam dunia. Dia berdoa, dia mempersembahkan hidupnya ke dalam tangan Bapa. Dan dia mengaku betapa Bapa itu berdaulat atas hidupnya. Sebab dia menyangkali semua kemahakuasaannya untuk dipraktekkan. Maksud saya, Yesus itu pada waktu dia berinkarnasi, dia bukan menyangkali kemahakuasaan dirinya, tetapi lebih tepat Yesus itu mengosongkan dirinya. Sehingga dia tunduk 100% di bawah otoritas Allah. Walaupun Yesus maha kuasa, tetapi dia mau
Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya sehingga dia betul-betul dalam setiap langkah Yesus itu berdoa minta dipimpin Roh Kudus. Segala hal sebagai manusia dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah saudara, inilah satu hal yang sangat penting. Kalau saudara melihat di dalam kitab suci sebagai manusia Yesus itu datang dan dia mengerjakan segala sesuatunya oleh kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasanya sendiri. Maka dalam setiap doa Yesus itu selalu mempersembahkan hidupnya kepada Bapa di surga dan minta Roh Kudus untuk bersama-sama dengan dia. Di Alkitab dikatakan Yesus itu bisa menyembuhkan orang-orang sebab Roh Allah menyertai dia dengan kuasa. Dan saudara yang mau melayani Tuhan di dalam cara-cara yang seperti Yesus kerjakan, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit, saudara harus percaya akan Roh Kudus. Yang diurapi adalah orang-orang yang menerima, mengalami Roh Kudus. Yang diurapi adalah orang-orang yang mengalami sendiri Roh Allah turun ke atas dia. Dan kemudian dia disertai oleh Roh Kudus itu. Maka saudara akan bisa melakukan pelayanan seperti yang Yesus lakukan. Karena bukan manusia yang mengerjakan, tapi Roh Allah yang mengerjakan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita membaca ayat ini, sesuatu yang luar biasa sekali adalah itu satu tradisi yang dibangun dari kebiasaan, saudara. Saudara harus mempunyai kebiasaan doa seperti Yesus Kristus. Di ayat ini dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mungkin ini adalah jam-jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Yesus berdoa. Tidak harus saudara berdoa panjang sekali karena saudara juga perlu beristirahat. Tapi saudara boleh berdoa dalam momen-momen itu. Berserah penuh kepada Bapa di surga. Memberikan diri saudara kepada Bapa di surga. Minta dipimpin oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudusnya. Dan saudara menyerahkan hari yang akan saudara lewati itu bersama-sama dengan Roh Kudus. Saudara, kalau kita melihat bagaimana kehidupan doa Yesus, saudara saya ajak kita untuk melihat beberapa bagian kitab suci dan biar Roh Kudus sendiri yang bicara lewat kitab suci ya. Saya waktu menyelidiki bagaimana kehidupan doa Yesus, saudara saya lihat teks kitab suci itu begitu hidup, langsung menjamah hati saya. Nah saya ingin mengajak kita juga lihat ayat Alkitab dan saya undang biar teks itu yang menjamah hati saudara. Mari lihat Lukas pasal 3 ayat 21. Ini pada waktu Yesus dibaptis dikatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit lalu ada manifestasi dari Bapa dan kemudian dari Roh Kudus. Berdoa pada saat dia dibaptis. Jadi ada momen-momen di mana Yesus itu menghadirkan dirinya sebagai sebuah persembahan kepada Bapa untuk menggenapi seluruh rancangan Allah. Maka disitulah Roh Allah bekerja mengkonfirmasi pekerjaan Yesus itu, persembahan dirinya. Dan Roh Kudus berbicara. Roh Kudus memimpin hidupnya. Bapa di surga memberi konfirmasi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah saudara, coba lihat lagi. Di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Di tengah-tengah keramaian orang banyak dikatakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi Yesus itu sengaja untuk dia memisahkan diri dari orang-orang banyak yang mengerumuni untuk mendengarkan dia. Untuk apa saudara? Dia mau berdoa tanpa terganggu dengan orang-orang banyak. Maka dia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pasal 9 Lukas ayat 18 diceritakan juga di situ. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Dan seterusnya saudara. Jadi di tengah-tengah orang-orang banyak Yesus seringkali memisahkan diri dari orang-orang banyak itu, kemudian dia berdoa. Ini sebuah kebiasaan. Jadi saudara tidak harus selalu ngobrol sama orang-orang banyak, tidak habis-habis.
Mari kita juga punya kebiasaan ngobrol sama Tuhan sendiri. Sendirian kita bicara sama Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita. Di tengah-tengah saudara sedang sibuk melayani. Jangan lupa bersekutu sama Tuhan. Sempatkan waktu. Kadang-kadang saudara mesti memisahkan diri dari orang-orang banyak. Dari orang-orang ramai. Itu kebiasaan Yesus. Kita bisa ikuti. Coba buka lagi Markus pasal 6. Ayat yang ke-46. Dikatakan. Setelah ia berpisah dari mereka. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi Yesus sering naik ke tempat yang tinggi, di situ dia berdoa. Sebab mungkin di tempat yang tinggi itu, menurut saya saudara, kalau kita pergi ke tempat tinggi, karena di situ anginnya lebih kencang. Ya, kalau di tempat orang-orang banyak, kadang-kadang panas. Lalu saudara, oksigennya juga kurang banyak. Kalau tempat tinggi, anginnya berembus dengan baik. Kita bisa menghirup udara segar. Waktu berdoa, saudara mungkin berdiam diri. Saudara perlu oksigen yang cukup, yang baik untuk berdoa. Kenyamanan tubuh kita kadang-kadang dibutuhkan di situ, saudara. Untuk kita bisa konsentrasi, berseru kepada Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan di surga, dengan Bapa di surga. Nah, hati dari Yesus, saudara, adalah suka berdoa. Dia juga suka melayani orang-orang banyak, tetapi dia tidak pernah melalaikan kehidupan doanya. Coba buka sama-sama di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 23. Baca di situ. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi di tengah-tengah pelayanan masyarakat, selesai semua pelayanan publiknya, Yesus kemudian pergi ke tempat yang sepi dan dia di situ sendirian mau berdoa. Seorang diri Yesus naik ke atas bukit itu dan dia berdoa di situ. Saudara, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Di akhir pelayanannya Yesus berdoa. Di tengah-tengah pelayanannya, di tengah-tengah orang banyak kesibukannya, Yesus juga berdoa. Bagaimana dengan kehidupan doa saudara? Apakah saudara suka berdoa seperti Yesus? Apakah saudara menjadi seorang yang merindukan hadirat Bapa di surga? Ingin mencari Bapa untuk bersekutu dengan Bapa di surga? Atau saudara sudah lupa, tenggelam dengan dunia ini? Dengan semua kegirangan, gegap gempita, dengan urusan-urusan dunia. Lalu saudara sama sekali tidak berdoa sepanjang hari. Saudara, Yesus bukan demikian. Di dalam kesibukannya dengan orang-orang banyak, Yesus tahu Bapa di surga memandang dia di tengah-tengah umat manusia. Yesus menjadi perhatian dari Allah Bapa dan untuk itu dia berseru kepada Bapa di dalam kehidupan doanya. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar mengikuti teladan Yesus Kristus. Berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Hidup kita jangan sampai tidak berdoa. Tetapi hidup yang diwarnai seluruh hari-hari kita dengan persekutuan dengan Bapa di surga. Nah saudara, saya ingin lebih spesifik lagi tentang bagaimana yang menjadi pokok pergumulan Yesus yang paling utama di dalam doanya. Ini akan menjadi sebuah pemikiran kita bersama-sama supaya kita juga bisa meneladani pokok perhatian Yesus yang utama di dalam doa-doanya, saudara. Mari coba kita lihat bersama-sama Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan 44. Dijelaskan di Alkitab di situ. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ini kota Yerusalem, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain.
karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara, perhatian Yesus adalah bagaimana umat Allah itu bisa mengenal pekerjaan Bapa di surga dengan mengutus Yesus Kristus dan mengetahui saat-saat bila mana Allah datang melawat mereka. Saudara, mari kita sebagai orang-orang percaya memperhatikan zaman ini. Apa yang menjadi pekerjaan Allah yang utama pada zaman ini? Apa yang mesti dipersiapkan oleh umat Tuhan untuk menyambut pekerjaan Tuhan? Itu harus menjadi pokok perhatian kita, saudara. Coba lihat lagi di dalam firman Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita ini tidak berpikir sama sekali untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Apa yang menjadi gerak Tuhan dalam zaman sekarang? Banyak orang yang tidak tahu apa yang sedang menjadi geraknya Tuhan. Saudara tahu enggak apa yang menjadi gerak Tuhan pada saat ini di masa-masa COVID seperti ini? Mari kita ikuti pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kalau saudara ikut bersama-sama di situ, maka saudara ada di dalam arus utama pekerjaan Roh Kudus. Tapi kalau saudara tidak ikut di dalamnya, saudara adalah orang-orang yang ketinggalan, ya. Ketinggalan arusnya saudara di samping, tetapi bukan di dalam arus kencang pekerjaan Roh Kudus. Betapa bahagianya orang yang masuk ke dalam rancangan Tuhan yang baik ini. Arus pekerjaan Roh Kudus yang besar. Mari kita belajar bersama-sama. Jangan sampai waktu kita itu melihat arus pekerjaan Roh Kudus itu lalu kemudian kita seperti bangsa Israel menolak Yesus Kristus. Menolak pekerjaan Roh Kudus karena kita tidak memahami apa yang sedang terjadi. Saudara, Lukas pasal yang ke-13 di pasal sebelumnya, kalau tadi kita baca Lukas pasal 19, sebelumnya Yesus juga pernah mendoakan dan dia menangisi kota Yerusalem juga. Mari coba lihat Lukas pasal 13 ayat 34 sampai 35. Dikatakan di situ, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, ini Yesus memberikan sebuah gambaran. Kerinduan Yesus itu seperti seekor induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan sebuah video kecil, klip ya maksud saya. Di situ ada seekor ayam betina dikelilingi sama ular kobra, saudara. Saya belum memahami apa yang sedang terjadi. Saya pikir ular itu kalau melihat ayam yang gede sangat mudah sekali untuk dimakan. Tapi rupanya ular-ular itu sangat tertarik sama anak-anak ayam yang masih kecil-kecil. Dan itu anak-anak ayam semua dilindungi oleh induk ayam itu. Induk ayam itu menutupi anak-anak ayam itu sehingga saudara tidak akan bisa melihat. Tapi ular itu tahu, itu bukan cuma satu ular, banyak ular saudara. Itu ayam ada di tengah-tengah kumpulan ular-ular kobra saudara. Dan satu persatu menyergap saudara, menyerang dari berbagai sisi. Ada yang 3 sisi, ada yang 1 sisi menyerang. Tapi induk ayam ini dengan pengorbanan yang berani luar biasa, kepalanya kobra itu ditotol ya. Sehingga kobranya kesakitan, dia balik. Dan itu notolnya itu dia coba pukul di bagian kepalanya atau matanya. Jadi kobranya itu kesakitan. Dia mencoba menyerang lagi, selalu dihajar oleh satu ekor induk ayam ini, saudara. Padahal dia cuma seekor ayam, saudara. Kalau saudara mau kasih ular makan itu apa, saudara? Kasih ayam, sangat mudah, saudara. Tapi dasar ular, dia kepengen yang empuk-empuk, yang kecil-kecil, saudara. Karena ada banyak anak-anaknya. Dia kepengen makan anak ayam. Jadi dia mengabaikan induknya, saudara. Maka yang terjadi adalah akhirnya
tidak ada satu ekor anak ayam pun yang bisa dimakan oleh ular itu, saudara. Karena apa? Sifat heroik daripada induk ayam ini, saudara. Saudara pernah enggak lihat video bahwa induk ayam itu sama anjing yang gede pun juga menang induk ayam, ya? Saya pernah lihat itu anjing yang besar pun kalah sama ayam yang berani mati, saudara. Karena patokan ayam itu paruhnya tajam sekali. Bahkan orang yang mencoba melawan ayam yang nekat, saudara, orang itu akan kalah, saudara. Karena apa? Ketakutan, saudara. Bukan karena memang badannya, kalau manusia sama ayam pasti menang manusia, saudara. Kalau dia pakai alat pasti ayam itu bisa dipukul mati, saudara. Tetapi ini bicara tentang spirit berkorban dari induk ayam untuk anak-anaknya itu luar biasa. Inilah Yesus, saudara. Dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Saudara, ini satu duka cita Yesus yang sangat dalam. Jadi doa Yesus itu penuh dengan sebuah permohonan supaya Tuhan Bapa di surga membukakan mata hati dari umatnya supaya bisa dijamah mengalami pertolongan dari Tuhan sendiri. Buka sama-sama saudara Matius pasal 23. Ini dijelaskan dari kitab Matius, versi Matius. Dikatakan ayat yang ke-37 sampai 39. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, artinya apa saudara? Kenapa Yesus begitu menangisi Yerusalem? Sebab jikalau ada orang-orang yang menolak Yesus, maka Bapa di surga akan menjalankan keadilannya kepada kelompok orang itu. Saya ulang sekali lagi. Kenapa Yesus begitu mengasihi mereka dan menangisi mereka? Kenapa Yesus sampai menangisi mereka, orang-orang di Yerusalem itu? Sebab jikalau mereka menolak Yesus, maka Bapa di surga akan bekerja dengan keadilannya, dengan kekudusannya, dengan kebenarannya, akan membuat penghakiman terjadi di antara orang-orang yang menolak Yesus Kristus. Dikatakan, lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, kitab Ibrani menjelaskan ringkasan yang sangat mendalam. Pasal 5 Ibrani ayat yang ke-7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Saudara, Yesus sebagai pribadi yang berdoa syafaat bagi umatnya, dikatakan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi doa Yesus itu rupanya sehari-hari hidup Yesus itu penuh dengan doa, permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Perhatikan di sini. Mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Jadi Yesus itu doanya adalah dari sebuah kedalaman hati yang penuh kasih. Dia menangisi orang-orang yang terhilang, yang berdosa, yang tidak mau bertobat. Dan ini sesuatu yang menyedihkan sekali di dalam hati Tuhan Yesus. Saudara, maka dari itu kita sebagai orang-orang percaya milik Yesus Kristus, mari kita mengikuti teladan Yesus. Hati kita adalah hati yang penuh belas kasihan,
Dan hati kita itu biarlah menjadi pendoa yang penuh dengan, seperti kata Alkitab di sini, dengan ratap tangis, dengan air mata kepada Bapa, dengan satu keluhan-keluhan, supaya dunia bisa mengenal Tuhan, supaya dunia bisa mengenal Injil keselamatan. Hati Yesus itu adalah hati yang penuh belas kasihan kepada dunia. Dan Yesus ingin supaya seluruh dunia ini bisa mengenal kabar baik tentang Yesus Kristus. Saudara, kalau misalnya kita berpikir seluruh dunia bakal diselamatkan, maka dunia tidak perlu lagi mendengarkan berita Injil. Kalau seluruh dunia akan menerima pengampunan dosa karena Yesus sudah mati untuk seluruh dunia, dan tidak perlu lagi orang mendengar kabar Injil sebab Yesus sudah mati buat mereka. Saudara, ajaran ini bukan ajaran Alkitab. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Alkitab berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka ini semua untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu kata Yesus, saudara. Dan Yesus berkata, siapa yang percaya dan dibaptis, menurut Injil Markus pasal yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi untuk itulah saudara, maka karena ada penghukuman yang real, penghakiman atas dunia ini akan terjadi bagi orang-orang yang menolak juru selamat. Saudara, itu sebabnya maka setiap orang yang mengerti kebenaran ini harus berdoa menangisi jiwa-jiwa yang tertutup hatinya. Yang tidak mau membuka hati untuk Yesus Kristus. Yang tidak mengenal pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah manusia pada saat ini. Yang tidak mengerti apa maksud Tuhan dengan COVID-19. Supaya manusia berpaling kepada Tuhan. Mengakui betapa lemahnya diri kita sebagai manusia. Dan kemudian meminta tolong kepada Bapa di surga supaya menyatakan diri, menolong kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, tujuan kita sebagai orang percaya, mari kita mengikuti aliran pekerjaan Roh Kudus. Supaya kita boleh membawa orang-orang datang kepada Yesus Kristus. Hal doa adalah satu persembahan hidup kita sebagai orang percaya kepada Bapa di surga. Saudara, kalau berdoa itu adalah sebuah korban kepada Bapa di surga. Hati saudara sebagai orang yang berdoa itu harus mempunyai kasih seperti Kristus. Punyai hati belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Menangisi jiwa-jiwa mereka. Menangisi nasib kekal mereka yang tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara tidak punya kuasa untuk melakukan apa-apa kecuali Roh Kudus yang membuka mata hati mereka. Sebab siapa yang bisa membawa orang kepada pertobatan itu adalah Roh Kudus sendiri. Kita cuma bisa berbicara, menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Tetapi hanya Roh Kudus yang bisa membuka hati manusia. Kuasa Roh Allah yang mengurapi pemberita-pemberita Injil. Kita minta supaya Roh Kudus itu bekerja memanifestasikan dirinya. Menyembuhkan orang-orang sakit. Mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang yang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat orang-orang yang tidak berdaya dibangkitkan kembali semangatnya, supaya orang-orang yang terpenjara oleh kuasa iblis dilepaskan. Orang bisa melihat, oh di depan saya ada kuasa Tuhan yang dinyatakan, Allah ada di tengah-tengah kita. Dan orang mendengarkan berita Injil itu dengan hati terbuka karena apa? Di situ ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Susah pemberitaan Injil perlu diurapi oleh Roh Kudus sedemikian rupa. Sehingga apa yang terjadi adalah orang mendengar berita Injil itu kemudian dijamah hatinya oleh Roh Kudus. Dan diselamatkan, dibawa kepada pertobatan dan iman. Saudara, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Ada doa yang lain, saudara, mari kita lihat di dalam kitab suci. Ayat yang tadi kita baca Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39 khususnya dikatakan di situ, setelah Yesus berdoa di tempat yang sunyi pada waktu pagi-pagi benar, lalu kemudian di ayat 36 dikatakan, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata,
Semua orang mencari engkau. Jadi ini sudah waktunya untuk pelayanan pagi, saudara. Semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara, ini artinya apa, saudara? Yesus bukan ingin supaya namanya dikenal di satu tempat saja, tetapi Yesus ingin supaya kota-kota yang lain yang belum mendengar Injil, mereka itu bisa mendengarkan kabar Injil. Di mana belum ada Injil, di tempat itu Yesus akan pergi. Maka waktu dicari orang banyak, dibutuhkan di situ, dieluk-elukan di situ, Yesus tidak gubris nomor 1. Wow, luar biasa, dia senang menikmati dieluk-elukan di situ, bukan. Tapi Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan kita bukan kita menjadi terkenal dan hebat. Tujuan kita adalah supaya nama Yesus didengar sampai ke ujung bumi. Supaya nama Yesus dikenal dan orang percaya kepada nama Yesus. Nama yang indah, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu yang di langit di atas, yang di bumi di bawah, dan yang di bawah bumi. 3 dunia ini semuanya tunduk kepada nama Yesus. Dan orang tahu Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak manusia yang menjadi juru selamat kita, saudara. Supaya orang di dalam nama Yesus diselamatkan, percaya dan bertobat. Itu sebabnya dalam kehidupan Yesus melihat orang banyak yang belum mendengar kabar Injil. Hati Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Apa yang dikatakan oleh kitab suci? Mari buka Matius 9 ayat 36 sampai 38. Saya bacakan di situ. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Melihat orang banyak, pikirannya bukan bagaimana saya bisa jualan di tengah-tengah orang banyak itu. Bukan. Melihat orang banyak dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, lihat orang banyak. Pikiran Yesus bukan bisnis nomor 1. Melihat orang banyak, pikiran Yesus bukan bagaimana mendapat keuntungan dari orang-orang banyak itu. Tetapi bagaimana orang-orang banyak itu mendapatkan pengembalaan, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bagaimana orang-orang banyak itu bisa menjadi tuaian, dipersembahkan kepada Bapa di surga. Maka belas kasihan harus ada dalam hati kita sebagai orang-orang yang berdoa buat mereka. Saudara, mereka terlantar, lemah, tidak ada gembala. Domba itu adalah binatang yang sangat bergantung kepada gembala. Kalau tidak ada gembala, domba itu akan tersesat kemana-mana, akan terluka dengan segala keingintahuannya yang bodoh, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara, dia menjadi sasaran empuk bagi serigala-serigala. Doa Yesus bilang apa? Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Supaya ia, Tuhan ini yang di surga, mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara, apakah engkau punya hati menjadi penuai-penuai? Apakah engkau punya hati untuk membawa kabar berita Injil kepada dunia ini? Apakah saudara bersedia untuk dipakai Tuhan mengabarkan nama Yesus kepada mereka yang membutuhkan keselamatan ini? Saudara-saudara, mungkin dunia itu membenci saudara karena saudara menyampaikan kabar tentang Yesus Kristus. Tetapi jangan takut sebab Yesus sudah mengalahkan dunia. Dia memberi kita kuasa, yaitu Roh Kudus yang turun ke atas kita. Saudara, alamilah Roh Kudus lebih dahulu. Dan kuasa itu akan menyertai saudara. Saudara akan dimampukan oleh Roh Kudus menyaksikan tentang Yesus dengan kuasa Allah. Engkau bukan menyaksikan Yesus dengan kata-kata kosong, tapi engkau menyaksikan Yesus dengan kuasa Roh Kudus. Hati orang akan dibukakan
pikiran orang akan dicelikkan, akan sadar yang berhadapan dengan saya ini sekarang adalah kuasa Allah yang bekerja. Ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ada kuasa Allah di dalamnya sedang dimanifestasikan. Maka orang akan mendengarkan berita Injil itu. Mungkin orang itu tidak suka dengan apa yang saudara katakan. Mungkin orang itu akan mengacukan saudara, tetapi Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hatinya. Saudara-saudara, saya percaya kuasa Roh Kudus itu adalah kuasa yang tidak akan bisa ditolak kalau mereka memang adalah milik Tuhan Yesus. Pasti akan dijamah. Pasti akan disentuh hatinya oleh kuasa Roh Kudus. Dan hatinya pasti akan menjadi meleleh. Mengaku dosa di hadapan Bapa di surga. Dan akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, pengakuan-pengakuan seperti itu saya sering dengar dari WA kalau saudara menyaksikan, hati saudara akan melihat Tuhan itu masih bekerja menjamah hati manusia. Melihat kesaksian-kesaksian, ada kuasa Tuhan didemonstrasikan. Mereka segera mengatakan, saya orang berdosa, Pak Pendeta. Saya mau mengakui dosa saya begini. Tolong doakan, tolong bimbing. Nah saudara, itu yang terjadi. Biar dunia ini mengenal kuasa Tuhan melalui pelayanan saudara. Tapi saudara, ikutlah bersama-sama seperti Yesus Kristus. Berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Pagi hari saudara bangun berdoa buat jiwa-jiwa yang terhilang. Bawa mereka kepada Bapa di surga. Tangisi jiwa-jiwa mereka yang mengeraskan hati. Minta Roh Kudus membuka mata hati dunia ini. Supaya mengenal tentang Yesus Juru Selamat. Buka hati saudara untuk pekerjaan menuai jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara-saudara, ikutlah serta dalam tugas pemberita Injil. Kalau saudara tidak bisa memberitakan Injil seorang diri, ajak teman. 1 orang ditambah 1 orang, tambah 1 orang, bisa 3 orang saudara. 3 orang penakut gabung jadi 1 menjadi 3 orang berani. Karena ada spirit, wah kita 1, ayo sama-sama kerjasama saudara. Kalau 1 orang takut ditambah 1 orang takut, tambah 1 orang takut, masih 3 orang penakut. Saudara, itu keterlaluan. Mari kita jadi orang Kristen yang bersama-sama kita dibangunkan imannya. Mintalah Roh Kudus turun atas saudara, sehingga saudara diberi keberanian. Orang yang penuh ketakutan tidak dipenuhi Roh Kudus. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memberitakan kesaksian Yesus dengan keberanian. Itu kesaksian Alkitab. Petrus bersaksi dengan berani. Yohanes bersaksi dengan berani. Kenapa? Karena dipenuhi Roh Kudus. Saudara mesti dipenuhi Roh Kudus, maka saudara kan berani bersaksi. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang malas bersaksi, itu lain lagi, itu orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Pendeta-pendeta atau majelis-majelis, penatua-penatua, diakan-diakan yang tidak mau mengabarkan Injil, tidak mengenal kasih Tuhan dengan baik. Maka saudara yang sudah mengalami kasih Tuhan, mari bersama-sama dengan Kristus ikut jalan kebenaran, memberitakan Injil sukacita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu lagu bersama-sama. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
berikan ku hatimu. Nyanyikan dari pertama lagi. Saudara mempersembahkan hati kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara, waktu kita pergi memberitakan Injil, kitab Lukas mengatakan pasal yang 10, di mana kita pergi, kita menjumpai orang sakit, sembuhkanlah orang-orang sakit di situ. Saudara, ini adalah satu mandat yang Tuhan berikan, yang Tuhan Yesus percayakan kepada murid-muridnya. Yesus memberi kita kuasa Roh Kudus untuk menghancurkan setan-setan, mengusir sakit, penyakit, dan kelemahan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 17, ternyata satu kebenaran penting terjadi. Penyakit-penyakit dan kelemahan pun sudah dihancurkan di atas kayu salib, di dalam tubuh Yesus yang terpaku, di dalam belur-belurnya. Maka saudara boleh menerima kesembuhan itu dengan iman. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Berikan ku hati seperti hati Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Roh Kudus, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Berikanlah hati Kristus diam dalam hati anak-anak Tuhan. Di hati saya, di hati umat-Mu Tuhan. Demi nama Yesus. Robah hati kami sedemikian rupa sehingga di dalam nama Yesus Kristus Roh Kudus mengambil alih hidup kami. Kasih akan Allah, kasih akan jiwa-jiwa terhilang diimpartasikan ke dalam hati kami di dalam nama Yesus saat ini. Demi nama Yesus. Saudara yang mau menjadi saksi Tuhan, taruh tanganmu di dada. Buka hatimu kepada Yesus. Ucapkan doamu yang sederhana bahwa engkau mau dipakai oleh Yesus.
berikan hatimu kepada Tuhan Yesus. Maka sekarang turunlah kiranya kasih Kristus menjamah hatimu di dalam nama Yesus. Saudara menerima impartasi kasih Kristus. Terimalah juga kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Terus bekerja ya Roh Kudus. Urapi jemaatmu dalam nama Yesus Kristus. Impartasikan sukacita dari Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Minyak untuk pesta ganti kain kapung. Perhiasan kepala ganti abu demi nama Yesus Kristus. Sedemikian rupa sehingga hari ini ada suasana yang baru di hati kami dalam roh kami dalam nama Yesus. Sekarang Roh Kudus, hidupkanlah kuasamu di dalam hati kami masing-masing. Hidupkan firman-Mu dalam hati demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan api Tuhan menyala dalam hati kita demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan membakar hatimu di dalam nama Yesus Kristus. Cinta kepada Kristus, cinta kepada jiwa-jiwa terhilang menguasai saudara dalam nama Yesus. Dan kau mengenal kebenaran karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini ada orang yang di perut sebelah kirinya sakit, Tuhan sembuhkan. Mari buka hatimu, kuasa kesembuhan sedang bekerja pada malam ini, pada pagi ini di dalam nama Yesus saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menghancurkan iblis oleh nama Yesus Kristus. Kami ikat segala bentuk roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, dan kelemahan. Sudah tumpangkan tanganmu di tempat yang sakit. Demi nama Yesus, kami hancurkan penyakit-penyakit dan roh-roh jahat yang membuat sakit itu. Dalam nama Yesus, pergi. Dahsyatnya kuasa penebusan bekerja menghancurkan kau iblis. Keluar kau iblis. Roh sakit, penyakit, pergi. Engkau tidak punya hak, tidak punya kuasa apa-apa. Keluar dalam nama Yesus. Engkau tidak punya otoritas untuk mengganggu anak-anak Tuhan. Pergi dalam nama Yesus. Sekarang terima kesembuhan dari bilut-bilut Tuhan Yesus. Penyakitmu sudah dipaku di atas kayu salib. Dari Yesus Kristus dia sudah membebaskan kau. Sekarang terima kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Katakan, saya sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang berdirilah, bergerak dengan tubuhmu. Terima kesembuhan dengan ucapan syukur. Bersaksi kepada teman-teman tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Dan Roh Kudus memberkati kesaksian saudara dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama akhiri dengan puji-pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi nyanyikan dengan sungguh-sungguh hati. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah sejahtera dari Allah Bapa kita, pertolongan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu,
memberi kesehatan kepadamu, buat keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu, masa depanmu diberkati oleh nama Yesus Kristus hari ini sampai Maranatha. Amin. Nyanyikan sama-sama. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Sekali lagi. Selama-lamanya. Haleluya. Puji nama Yesus Kristus. Halo, Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah sukacita kami dapat menyambut saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online Cross Harvest Church. Berikut adalah informasi terupdate seputar gereja. Bagi saudara yang ingin didoakan secara khusus untuk kesembuhan dan pergumulan lainnya, saudara dapat menghubungi call center di 08 111 470 600 dan tergabung dalam Mujizat Yesus Untukmu. Pelayanan doa kesembuhan ilahi akan diadakan secara online setiap hari Selasa pukul 7 malam di YouTube channel Cross Harvest Gading Serpong atau Facebook Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hai sahabat muda, mari bergabung dalam online youth service setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi ID Zoom, kalian dapat menghubungi hotline gereja berikut ini. Siapkan hati kita untuk menyambut Sunday Celebration. Ibadah online akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Children Ministry diadakan setiap hari Minggu pukul 11 siang via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, saudara dapat menghubungi hotline gereja berikut. Bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, atau untuk pelayanan misi, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Untuk tetap mendapatkan informasi terupdate, jangan lupa follow Instagram kami di @chhcgadingserpong, YouTube di CHC Gading Serpong, dan Facebook di Johannes Lilik Susanto Gospel Harvest Ministries International. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Jenis Andreas, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.